Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur. Ini resep biasa kita jumpai di tempat orang-orang kondangan. Nih kalau di tempatnya Flavi Kasih, biasanya ada sayur ini dan juga ada sayur nangka. Itu wajib kalau orang misalnya nikahan atau sunatan, pokoknya kalau orang punya gawe gitu. Nah, ini pertama-tama kita siapkan sayurnya. Di sini kita pakai putren atau jagung muda. Ini jagung putrennya kita pakai sebanyak 1/4 kilogram. Kemudian dipotong-potong, kita sisihkan dulu ya kalau udah dipotong-potong. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan buncis. Ini buncisnya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 2 genggam aja udah cukup. Kemudian buncisnya kita potong serong juga biar serasi dengan jagung putrennya ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu di mangkuk. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bahan berikutnya, yaitu bakso. Di sini kita pakai bakso sapi, ini kurang lebih 20 buletan ya, 20 butir. Kemudian baksonya akan kita potong-potong. Flavis bisa motong jadi 4 bagian ataupun jadi 5 bagian sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong semua, sekarang kita letakkan dulu dalam piring ataupun mangkuk. Setelah ini baru kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya gampang banget kok. Di sini kita siapkan ada cabai merah keriting. Flavis bisa juga pakai cabai merah besar ataupun Flavis juga bisa pakai cabai rawit kalau mau pedas. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas sama sekali, boleh pakai cabai yang besar terus bijinya dibuang. Kemudian setelah ini kita siapkan bawang merah. Kemudian bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis. Selain ada cabai dan bawang merah, kita siapkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini untuk bumbu aromatiknya kita pakai daun salam. Kemudian kita pakai laos. Setelah sudah dipotong, sekarang kita siapkan minyak dan juga wajan. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Baru kita akan tambahkan laos dan juga daun salamnya. Kita akan aduk-aduk lagi biar sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Baru setelah ini kita akan masukkan baksonya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti baksonya mateng. Kemudian baru masukkan buncis dan juga jagung putrennya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, ini kurang lebih 200 ml aja cukup. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi gula jawa, kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti kuahnya asat dan sayurnya mateng. Nah, ini cocok banget untuk dimakan pakai nasi anget. Wah, udah persis banget kayak tempat kondangan. Apalagi kalau tambahkan sayur nangka yang ditumis, wah itu tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana banget. Ini masakan kilat untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Kita akan bikin orak-arik telur dan juga ada wortel dan juga ada buncisnya. Ini pertama-tama kita siapkan dulu wortel. Ini aku pakainya satu aja karena ukurannya besar. Kemudian kita potong setipis-tipis mungkin. Jadi hari ini bikinnya nggak seperti korek api, biar bentuknya lebih lucu ya. Kita bikin potong agak tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, kita akan letakkan dulu dalam wadah, mau piring, mau mangkok boleh. Kemudian setelah ini kita siapkan buncis. Ini buncisnya sudah dicuci bersih dan juga bagian ujungnya kanan kirinya juga sudah dibuang. Jadi sayur-sayuran yang aku potong-potong hari ini semuanya sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita akan potong-potong serong, boleh memanjang juga boleh, bentuknya sesuka-sukanya Flavis saja. Kemudian kita akan potong sampai habis. Setelah itu kita letakkan dulu dalam piring.
Nah, setelah ini kita tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu toge. Ini togenya masih seger banget, dan ini aku siapkan sebanyak 1 genggam. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya gampang banget, Fluffy. Ini kita hanya potong-potong aja, nggak perlu ngulek hari ini. Ini kita siapkan cabai merah besar, boleh pakai cabai rawit kalau mau lebih pedes lagi ya, ataupun Fluffy kalau misalnya nggak mau pedes sama sekali, ini cabai merah besarnya dibuang bijinya ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi bawang merah. Kalau misalnya Fluffy yang tinggal di luar negeri dan nggak ada bawang merah, bisa juga ganti pakai bawang bombay. Kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah itu kita siapkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong-potong aja. Pokoknya hari ini masaknya serba singkat, semuanya serba cepat, nggak ada yang diulek dan nggak ada yang di blender. Nah, sekarang kita langsung siapkan wajan dan juga minyak secukupnya untuk menumis ya. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti harum. Baru setelah itu kita akan masukkan cabenya. Ini nanti kalau mau pedes boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Fluffy mau seberapa banyak pedesnya. Kita akan tumis lagi sampai nanti harum. Baru kita masukkan terlebih dahulu wortel dan juga buncisnya. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan tambahkan sedikit air ya, kurang lebih 100 ml aja. Kemudian beri sedikit garam secukupnya aja, tidak perasa juga kalau mau secukupnya. Kita akan masak sampai nanti airnya habis dan buncis dan wortel itu sudah setengah matang. Baru nanti kita akan tambahkan telur. Jadi telurnya itu langsung aja kita masukkan di dalam wajannya seperti ini. Kemudian setelah ini kita langsung orak-arik. Dan nanti setelah ini baru kita akan masukkan togenya. Nah, togenya itu kita masukkan belakangan aja kalau telurnya ini sudah matang. Nah, ini sudah matang, kita langsung masukkan togenya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Dan kalau togenya sudah masuk, masaknya udah nggak lama-lama lagi, tinggal aduk-aduk sebentar seperti ini. Baru kita akan supaya nanti toge, aku maunya togenya tuh masih ada krius-kriusnya gitu saat kita makan dengan nasi anget. Nah, seperti ini aja, ini udah mateng, warnanya masih cantik banget, aromanya juga harum banget. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur nangka. Ini akan kita tumis aja yang sederhana ya. Ini kita siapkan nangkanya sebanyak 500 gram. Kemudian kita akan siapkan bumbunya. Pertama kita akan bikin bumbu irisnya terlebih dahulu. Kita siapkan cabai hijau besar. Kemudian kita potong serong tipis. Kalau sudah kita masukkan dulu dalam wadah, kemudian di sini kita akan pakai daun bawang. Daun bawangnya akan kita potong miring-miring supaya nanti tampilannya lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita letakkan dulu dalam wadah. Kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini ada cabai keriting merah sebanyak 12, kemudian ada bawang merah sebanyak 12 dan bawang putihnya sebanyak 10. Kemudian kita akan potek-potek cabenya. Kalau Fluffy mau lebih pedas lagi boleh pakai cabai rawit merah ya, ataupun Fluffy kalau yang nggak terlalu suka pedas banget, Fluffy bisa pakai cabai merah besar dan dibuang bijinya, jadi nanti tetap ada tampilan merahnya tapi nggak pedas. Tekan haluskan. Kalau sudah halus, ini nggak terlalu halus banget, kasar-kasar supaya nanti tampilannya itu lebih cantik. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya. Ini nangkanya dipotong sekecil-kecil mungkin ya. Nah, di sini untuk merebusnya aku menggunakan pancinya dari Revan ya. Dan di sini aku juga pakai serokan. Serokannya di sini mereknya Viera. Nanti Fluffy bisa tengok linknya di deskripsi box kalau misalnya Fluffy pengen punya panci atau alat-alat masak yang aku pakai hari ini. Nah, ini sudah kita sisihkan.
Kemudian kita langsung aja siapkan wajan untuk menumisnya ya. Kita siapkan juga minyak gorengnya secukupnya aja. Ini aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bisa sampai 6 kali penggorengan tetap masih jernih banget. Kemudian kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, di sini untuk memasaknya aku menggunakan wajan atau wokpannya ini dari Tesan juga, dan spatulanya ini spatula silikon dari Viera. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum, baru masukkan lagi bahan tambahan yaitu daun salam supaya aromanya lebih harum. Kalau sudah harum banget, baru kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita akan aduk-aduk supaya semua bahan tercampur rata. Ini nggak perlu dikasih air lagi ya, karena nangkanya tuh masih basah karena tadi kita sudah rebus. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini kita akan siapkan bumbu lainnya. Ada gula Jawa 2 jempol, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau habis nggak terlalu suka manis, boleh gula Jawanya dikurangin ya. Kalau aku lebih suka masakan yang ke gurih manis, jadi aku selalu menambahkan gulanya agak lebih. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun bawang dan cabenya. Jadi daun bawang dan cabenya ini selain menambah aroma juga untuk mempercantik tampilannya gitu, Fluffy. Kalau daun bawang dan cabenya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi biar tampilannya tetap cantik. Dan ini aromanya udah harum banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget dimakan pakai nasi anget yang banyak, terus ada tempe goreng tepung, kalau bisa misalnya ada cumi, sambal cumi, ya wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan kentang. Ini resepnya tuh nggak ribet-ribet banget kok, simple banget, dan anak-anak juga pasti suka karena nanti kita nggak pakai cabai sama sekali. Kita akan bikin kentang saus tiram ya. Nah, di sini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kilogram. Kemudian kita akan potong tipis-tipis biar nggak bosen ya. Kadang-kadang kalau kita masak kentang tuh cuman dipotong kotak-kotak, kali ini kita potongnya tipis-tipis dan agak lebar-lebar. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan dulu, kita siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya tuh praktis banget. Di sini kita siapkan bawang merah, ini kurang lebih 15, kita potong tipis-tipis juga. Kemudian ada bawang putihnya di sini kita pakai 3 karena ini besar-besar banget bawang putihnya ya. Kalau misalnya Fluffy pakainya kecil, bisa ditambahkan menjadi 6. Kemudian kita potong tipis-tipis juga. Setelah itu kita tambahkan lagi daun bawang sebanyak 3 batang. Ini daun bawangnya kita potong panjang-panjang. Setelah itu kita akan siap untuk memasaknya. Di sini pertama-tama kita akan goreng kentangnya terlebih dahulu ya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan kentangnya. Nah, jangan lupa kita aduk-aduk supaya nanti matangnya merata. Di sini kita gorengnya nggak perlu sampai kering banget ya, cuman asal mateng aja udah. Kira-kira kayak gini Fluffy, ini udah mateng dan nggak perlu sampai kering banget. Setelah itu kita akan angkat, kita akan goreng sisanya. Kalau sudah digoreng, kita akan sisihkan dulu. Sekarang kita akan tumis bumbunya. Ini masih pakai wajan yang sama, minyak yang sama, cuman minyaknya dikurangin, kita akan pakai sedikit aja. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Setelah itu kalau sudah harum, kita tambahkan air sedikit. Kemudian saus tiram, ini saus tiramnya sebanyak 3 sendok makan. Dan ada kecap manis, ini kecap manisnya juga sebanyak 3 sendok makan. Kemudian setengah sendok teh gula pasir, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai bumbunya sudah agak sedikit mengental ya. Baru setelah itu kita masukkan kentangnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, untuk terakhir kalinya kita akan masukkan daun bawang.
Kalau daun bawangnya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Kita tinggal aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita angkat, kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak banget. Anak-anak juga pasti suka. Ini tinggal siapkan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan tumis daun pepaya Jepang. Ini daun pepayanya beda ya dengan yang waktu itu aku masak untuk bikin buntil. Kalau itu daun pepayanya itu ada rasa pahitnya dan ada buahnya. Kalau ini daun pepaya Jepang nggak ada pahitnya sama sekali dan pohonnya itu nggak berbuah. Nah ini bentuknya juga lebih kecil-kecil daripada daun pepaya yang ada buahnya. Nah ini cocok banget kalau misalnya Fluffies, aku pengen makan daun pepaya tapi nggak mau ada rasa pahitnya. Nah bisa dicoba daun pepaya Jepang ini. Dan pepaya Jepang itu populer di tempatnya aku sekitar masih baru ya, sekitar 2 tahun. Dan ini kalau dulu-dulu itu hanya untuk jadi pagar rumah, tapi kalau sekarang dikonsumsi oleh banyak orang di kampungnya Fluffy Kasih dan rasanya itu enak banget. Dan satu hal lagi Fluffies, aku mau kasih tahu, ini cocok banget untuk melancarkan pencernaan. Hari ini aku masaknya nggak usah banyak-banyak, cukup 2 ikat aja. Ini juga segini nanti mimpes. Jadi kalau sudah dicuci bersih, nanti langsung aja kita rebus ya. Jadi pertama-tama kita akan rebus dulu. Pastikan sebelum merebus airnya udah harus mendidih. Kemudian kita cemplungin aja langsung daun pepayanya. Setelah itu nggak usah lama-lama masaknya Fluffies, cuman aduk sebentar, hanya untuk sedikit rodo alum aja. Setelah itu kita angkat. Nah kalau sudah dingin ya kita peras sedikit karena kan ada airnya, kita peras supaya airnya itu tiris. Kemudian kita akan potong-potong menjadi bagian kecil-kecil supaya nanti pas kita makan tuh nggak kesedak gitu. Setelah sudah kita sisihkan, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya itu wah Jan, gampang banget ini, cuman ada bawang merahnya juga cukup 10 aja. Kemudian potong tipis-tipis seperti ini. Nah kalau sudah, kita sisihkan dulu, tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga cukup sedikit aja, cuman ada 3 biji aja. Kemudian potong tipis-tipis juga. Jadi bumbunya itu nggak usah macam-macam, cuman bawang merah, bawang putih. Kemudian nanti kita tambahkan cabai ya. Untuk cabenya aku pakai cabai keriting. Kalau mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffies. Kalau mau lebih pedas boleh tambahkan yang banyak cabai rawitnya. Tapi hari ini aku lagi nggak pengen pedas, jadi pakainya cabai keriting aja. Nah kalau sudah kita sisihkan, masih ada satu lagi tambahan. Ini nanti bikin aromanya jadi wangi banget dan gurih banget, yaitu udang rebon. Ini kita akan pakai sejumput aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti udangnya dicuci dulu ya. Kalau sudah siap semuanya, kita langsung masak. Siapkan wajan minyak cukupnya untuk menumis. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya, biarkan sampai harum. Baru setelah itu masukkan cabenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita tumis sampai nanti semuanya jadi harum. Baru setelah itu kita akan masukkan udang rebonnya. Nah ini udang rebon itu jangan ketinggalan ya, karena ini membuat aromanya tuh wangi banget dan juga rasanya itu jadi gurih. Udah gak usah kasih penyedap rasa lagi, itu udah gurih banget rasanya. Nah, kalau udang rebonnya sudah mulai harum dan kering, baru masukkan daun pepayanya. Kemudian tambahkan lagi gula jawa dan juga sejumput garam dan juga 30 ml air. Kemudian kita akan masak sampai nanti semua bumbu larut dan rasanya enak banget. Setelah itu baru nanti kita akan angkat, kita sajikan di meja makan.
Nah, gini aja udah cukup, udah mateng. Rasanya udah enak banget, aromanya udah wangi banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini dia hasilnya, ini enak banget dimakan pas masih anget-anget, apalagi nasinya juga anget, ada tempe gorengnya. Wah, enak banget deh pokoknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.